mohon berdoa kepada Allah untuk dibimbing. Dia mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mohon bimbing kami untuk berikan kepada kami bimbingan untuk menjadikan semua pekerjaan dunia kami punya poin akhirat. Dan di akhirat itu hasanah itu akan tampak lagi ya Allah, ya kan? Dan di situ kami mendapatkan rahmat-Mu, menjauhkan kami dari ancaman-ancaman neraka-Mu. Itu gambarannya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana satu pekerjaan itu amal menjadi soleh, menjadi ibadah, punya nilai hasanah, dapat pahala, pulang menghadap Allah, Anda bekerja, pahala dapat, meninggal pulang punya bekal. Kan? Maka diteruskan ayatnya. Kalau tadi di Quran surah 51, ayat 56 Allah menyampaikan ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, biarkan jin dengan alamnya, kita bicara alam kemanusiaan ya. Kalau kita bawa spiritnya ke manusia saja, gitu kan? Tidaklah aku ciptakan manusia itu kecuali untuk menata kelola kehidupannya jadi ibadah, supaya punya 2 poin sekaligus. Nah, bagaimana cara ibadah yang benar itu? Maka dijawab di Quran surah ke-98 Al-Bayyinah di ayat ke-5. Ya, dijawab, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan dalam beraktivitas itu illa liya'budullaha, kecuali untuk menjadikan semua kegiatan itu sebagai ibadah karena Allah, diniatkan karena Allah. Satu, niat lillah. Niat karena Allah. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mukhlishina lahuddin. Mukhlis itu orangnya, orang yang ikhlas. Jadi frame-nya itu rumusnya IA, kan? IA, kalau ada IA itu frame-nya, keadaannya. Orangnya itu rumusnya MUI. Jadi kalau Anda temukan IA, pasti orangnya UI, ya. IA ikhlas, orangnya mukhlis. Ihsan, orangnya muhsin. Iman, orangnya mukmin. Islam, orangnya muslim. Gampang ya? Gampang ya, bahasa Arab gampang kan? Nah, jadi ikhlas ya, itu frame-nya, gambarannya, spirit keadaannya. Orang yang mukhlis, kata Allah, nggak diperintahkan kita kecuali untuk menjadikan tata kelola kehidupan ibadah kita itu sebagai ibadah ya. Pertama, niatkan karena Allah, kedua, tunaikan dengan ikhlas. Ya. Ini dikuatkan di hadis Nabi riwayat Al-Bukhari, kitab Bad'ul Wahyi, nomor hadis yang pertama. Ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan kalimatnya, innamal a'malu, sungguh semua jenis perbuatan itu. A'mal jamak dari kata amal. Ya, amal jamaknya a'mal. Ya, dia. Innamal a'malu, innama adatul hasri, huruf pembatas yang menjadikan informasi terbatas pada hal tertentu saja. Oke? Baik, innamal a'malu, sungguh semua pekerjaan itu yang kita tunaikan, yang baik-baik, ya, terbatas bin niat kepada niatnya. Jadi, semua pekerjaan kita itu akan menjadi apa dinilai oleh Allah bergantung pada niat kita. Ya. Walikulli imri'in ma nawa, innamal a'malu bin niat. Ya, sungguh semua amal pekerjaan bergantung kepada niatnya. Ya, dan dari semua yang kita kerjakan itu akan dihisab berdasarkan niatnya masing-masing. Maka, rumus pertama untuk menjadikan pekerjaan itu menjadi ibadah, apapun itu selama dia baik, maka niatkan untuk Allah. Bekerja lillah. Ya, bukan hanya mencari dunia. Jadi kalau cuma sekedar cari dunia, jangankan kita yang beriman, yang belum beriman pun itu bisa melakukan itu. Mesti ada bedanya. Ya betul, nanti feedbacknya dunianya dapat. Ya, karena nanti meniatkan karena Allah berarti menjaga hukum-hukum Allah. Ya, nggak sembarangan akan kelihatan. Saya bekerja niat karena Allah. Bukan cuma mencari pekerjaan, dapat gaji, dapat posisi. Kalau itu hanya sekedar dunia, itu standar baru yang pertama. Yang lain juga bisa. Tapi kita merubah cara kerja kita. Di divisi manapun Anda bekerja. Niatkan karena Allah. Begitu diniatkan karena Allah, maka semua yang dikerjakan dapat poin tadi. Dan hukum berlaku. Apa yang berlaku dalam hukum itu, Anda akan tampakkan niat itu lewat perilaku. Maka ketika Anda lakukan pekerjaan itu karena niat karena Allah, Allah katakan, kamu ya, adil dalam pekerjaan, jujur dalam bekerja, jangan korupsi, jangan menipu, kan? Jangan berbuat curang. Ayatnya ada semua. Bahkan nanti ada surah Al-Mutaffifin, kan? Untuk yang perbuatan curang dilarang.
Ada ayat jangan korupsi di Al-Maidah itu, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Jadi kan, kalau korupsi, kalau engkau mencuri, aduh lebih baik potong tangan aja deh kata Allah. Jadi kan, ini sindiran yang tajam sekali karena tangan diciptakan bukan untuk berbuat buruk kata Allah. Jadi kan, kalau orang benar-benar niat ibadah, nggak akan tergerak untuk nyogok, nggak akan tergerak untuk korupsi, ngambil yang tidak berhak dan sebagainya. Bekerja, etos kerjanya naik tinggi. Jadi dengan ikhlas, dengan kita berniat benar karena Allah itu feedbacknya kepada aspek dunia itu akan tinggi. Silahkan Anda lacak dalam sejarah, dan ini pelajaran terbaik kita. Semua orang-orang Islam yang beraktivitas, kan, dengan semua niat pekerjaan lillah, sukses. Mau jadi apapun, birokrat, diplomat, pengusaha, pedagang, macam-macam. Yang Uthman bin Affan sukses, Abu Bakar As-Siddiq sukses, Abdurrahman bin Auf sukses. Itu kalangan-kalangan para niagawan, kan? Ya, para hartawan yang sangat luar biasa. Dan itu dahsyat. Hartanya datang terus, sukses bisnisnya dan sebagainya. Ya, kapan mereka bisa sukses? Ketika meniatkan pekerjaannya karena Allah. Itu omsetnya 2 kali lipat, bahkan berlipat-lipat dari ketika mereka sebelum beriman. Apapun itu. Pengetahuan ada, yang di militer ada, ya macam-macam, semuanya sukses, bahkan membangun peradaban. Ya, Spanyol, Andalusia ketika sukses 7 abad jadi peradaban, mercusuar dunia, terutama ke Eropa pada masa itu. Ya, apa yang menjadikan itu sukses? Kan awalnya dunia juga ada, dibangun ada, arsitek banyak. Tapi ketika nilai iman masuk, diniatkan karena Allah, berubah. Sesuatu yang dahsyat. Dan makmur. Ya, karena hukum dijaga. Itu nikmat pekerjaan demikian. Kalau nggak percaya, silahkan praktekkan sesama muslim di Kimia Farma, teman-teman. Jaga, gitu kan? Niatkan sebagai ibadah. Jaga hukum-hukum Allah dengan benar, yang standar dalam kehidupan. Ya, saling bersabar, mengingatkan kepada kebaikan, saling motivasi, saling support, saling membantu. Di Al-Maidah itu kan, ya, jelas konsepsinya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu pada kebaikan. Mungkin divisi ini butuh bantuan kita tolong dengan niat ibadah, saling mensupport, kuat. Ya. Kemudian kita jaga supaya ini tidak luntur, tepikan segala hal yang bisa mengotorinya. Kalau saya gambarkan, saya punya misal air bening, dan tercampur ada pasir misalnya. Kemudian saya ingin ekstrak supaya ini keluar. Ya, nggak bercampur lagi. Saya keluarkan tuh, saya pisahkan. Nah, itu ketika saya tanggalkan, saya pisahkan, saya hilangkan, ya, sehingga menjadi murni, bersih lagi, itu khalis namanya. Khalis. Prosesnya disebut akhlas. Sifatnya disebut ikhlas. Jadi ikhlas itu asalnya membersihkan, menghilangkan segala campuran-campuran yang bisa memberikan warna, memengaruhi atau merubah pada sesuatu yang bening, yang murni sebelumnya. Jadi kalau kita bicara ikhlas dalam meningkatkan etos kerja, bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, maka ikhlas dalam menjaga niat kita. Ikhlas dalam menjadikan pekerjaan sebagai ibadah. Jadi, ketika Anda diberikan amanah misalnya di Kimia Farma atau dalam tugas manapun, ya, saya mau meningkatkan etos kerja, ikhlas, maka mulai tunaikan dengan semangat, tatibnya apa, capaiannya apa, niatkan sebagai ibadah, hukum Allah dijaga, ada hukum yang terkait dengan sosial di pekerjaan kita, gitu kan? Maka ini nggak boleh, jangan lakukan. Ya, jangan khawatir teman-teman sekalian. Rizki itu udah diatur. Rizki yang belum diatur, rizki sudah diatur. Yang belum jelas itu keberkahan dan muara hidup kita. Anda mau mengerjakan dengan cara apapun, dapatnya nggak akan mengurangi kuantitas yang sudah Allah tetapkan. Cuman kualitas yang berbeda. Ya, jadi kalau kita kerjakan dengan jujur pun, Allah telah atur rizki itu tetap. Semua manusia dapat bagiannya sempurna sampai kita meninggal. Ada yang 1 miliar, 100 miliar, 1 triliun. Kelihatan di awal banyak dapat itu sama aja, nggak akan melebihi kuota yang telah Allah tetapkan. Cuma keberkahannya akan beda. Ya, jadi disitulah kemudian Allah berikan keberkahan. Kalau keberkahan itu datang sudah tenang, nyaman, tata kelola hidup pun menjadi tentram luar biasa. Jadi ini gambaran singkat bagaimana meningkatkan etos kerja kita di divisi manapun, jenis pekerjaan apapun yang kita lakukan, dan kemudian bagaimana pekerjaan itu punya nilai di sisi Allah. Dengan keikhlasan yang kita tanamkan berdasar niat yang kita lakukan, menjadikan pekerjaan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin terlihat biasa. Apalagi bagi Anda yang siang itu kan nggak mudah ya untuk bisa belajar. Jadi saya mengapresiasi ini. Nggak mudah untuk bisa belajar, menyimak, itu nggak mudah, tantangannya banyak. Apalagi dalam dunia pekerjaan. Tapi selalu berpikir satu hal, bahwa sesibuk apapun kita pasti akan pulang. Makanya di ibadah kita ada sholat isya. Ya, isya. Itu kan kalau kita urut subuh, orang Arab, kemarin saya bahas di Jakarta ya, offline saya datang itu ada silaturahim, saya diminta kultum, saya sampaikan, semua itu punya makna di Islam, termasuk waktu sholat. Ya, kenapa subuh disebutnya dari kata asbah? Asbah itu sesuatu yang punya rencana, yang jelas. Kalau orang Arab tanya, kaifa asbaht? Bagaimana kabarmu pagi ini? Asbahtu bi khair. Saya baik dan sudah siap dengan rencana. Jam 7 saya ngapain, jam 8 begini, jam 10 begini, dan sebagainya.
Ya, kenapa sholat pertama disebut dengan sholat subuh? Memberikan kesan bahwa setiap orang Islam yang bangun tuh pertama harus punya rencana yang jelas untuk dilakukan di hari itu. Jangan sampai Anda ditanya, nanti jam 2 kemana ya? Oh, saya belum tahu ya. Tidak, orang Islam itu sudah punya tata kelola yang jelas. Ya, punya tata aktivitas yang terukur. Kemudian fajar, ada hubungan pancaran iman dalam dirinya. Pancaran kebaikan disebut fajar, pancaran keburukan disebut fujur namanya. Makanya ketika azan dikumandangkan subuh, dipanggil kita, ada getaran di jiwa kita, fajar. Kenapa kemudian kita datang kepada Allah dulu? Kita punya rencana yang kita siapkan. Kan kita nggak tahu Allah ridho atau tidak. Ya, lancar atau tidak. Makanya kita bawa dalam sholat, mohon kepada Allah. Minta kemudahan, minta bimbingan, minta kelancaran. Dalam sujud kita minta. Karena itu bahkan berdiri pun kalau benar hadis qudsinya mengatakan, wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam salat, sekarang kami salat ya Allah, kami menyembahmu dan kami ini punya rencana, punya masalah begini, mohon ya Allah solusi. Kata Allah dijawab di hadis qudsi, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ini komitmen perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya memohonnya, aku berikan apa yang dia minta. Jadi hikmah ya dari sholat subuh kita datang itu, kita membawa rencana kita supaya Allah berikan persetujuan. Kemudian sampai siang datang, sudah terang ya, siang itu bahasa Arabnya nahar. Tapi sampai siang itu pekerjaan Anda punya nilai enggak? Berhasil enggak? Capaian dunianya ada, capaian akhiratnya bagaimana? Makanya disebut dengan zuhur. Zuhur itu sesuatu yang terang, nyata, ada idhar di ilmu tajwid. Ya, makanya diminta kita datang lewat sholat lagi untuk menyampaikan. Sampai siang ini, ya Allah, aku telah lakukan apa yang kau perintahkan. Mohon berikan kelancaran seperti apa yang kau janjikan. Dievaluasi, punya nilai enggak? Sampai sore. Sore itu bahasa Arabnya masa. Ya, tapi jangan-jangan sampai sore pun ada waktu yang belum tergunakan dengan baik jadi ibadah. Saya mau tanya ya, mohon maaf ya. Dari tadi bangun saja sampai sekarang jam 2 kurang seperempat, berapa yang jadi ibadah? Tuh. Jadi kalau saya berikan gambaran kepada Anda diberikan modal nih, ya, oleh Kimia Farma misalnya. Modalnya 24 juta. Anda diminta untuk mengelola, kita ambil yang kecil dulu ya, 24 juta, Anda diminta mengelola. Anda balik ke perusahaan, cuma bawa 20 juta. Rugi kan, 4 juta? Ya? Maka pimpinan akan menilai ada yang kurang nih. Sekarang Allah yang menciptakan kita semua, kasih kita 24 jam momentum untuk diisi beraktivitas. Aktivitas ini mesti punya nilai sebagai bekal pulang saat kita meninggal pulang kepada Allah. Nah, momentum yang diberikan untuk diisi beraktivitas itu asar namanya. Makanya muncul surah Al-Asr untuk memberikan kesan kepada kita, jangan sampai rugi ketika engkau mengisi waktu itu dengan aktivitas yang tidak benar. Jadi rugi nantinya. Nama manusia yang ditunjuk untuk mewakili aktivitasnya disebut insan namanya. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Maka perhatikan surah 103 Al-Asr. Wal-Asr. Kata Allah, demi waktu, momentum yang aku berikan pada manusia untuk mengisi dengan beraktivitas. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia yang beraktivitas dari bangun tidur sampai tidur itu berpotensi rugi. Karena aku berikan modal 24 jam dalam sehari sampai datang ajal. Tapi dia tidak gunakan itu untuk menata aktivitas sehingga punya poin pulang. Kan? Makanya Allah katakan illa kecuali illalladzina amanu wa amilus shalihat. Tuh, muncul lagi. Kecuali orang yang mengisi itu dengan iman, pancaran iman itu mendorong dia berbuat baik, jadi ibadah, jadi amal soleh. Nah, sekarang pekerjaan Anda, saya, kita, sampai hari ini, siang ini, jelas kan jadi ibadah? Kalau nggak diingatkan asar, jangan sampai rugi. Kenapa? Karena sesibuk apapun, pasti ada masa purnanya, maghrib. Maghrib itu matahari pun tenggelam. Maka pekerjaan kita pun akan tuntas. Ya, pada puncaknya isya. Ada asya, ada isya. Sekarang masih asya, mencari ma'isyah. Asya itu masih bergerak, aktivitas kerja. Itu saya lihat, Masya Allah, ada yang pegang dokumen, tanda tangan, ini, itu. Ya, ada yang berhubungan. Itu masih aktif. Nanti ada tiba waktunya isya. Harokat pindah dari fathah ke kasrah. Kasrah itu artinya tanggal, hilang, selesai. Anda sesibuk apapun akan tuntas. Saya pun akan selesai. Begitu selesai kita istirahat, terpejam. Dan kita tidak tahu apakah itu pejam terakhir. Atau pejam sementara yang akan membangkitkan kembali untuk memberikan bekal tambahan kita sebelum pulang. Nah, karena itu sesibuk apapun, pasti kita akan pulang. Kita akan kembali. Penting bagi kita dan terima kasih diberikan kesempatan kita untuk mengaji. Ya, dan macam-macam. Saya tidak minta apapun dari teman-teman sekalian. Ya, saya hanya mengingatkan untuk risalah yang dibawa bahwa satu saat kita harus mengisi dengan nilai kebaikan dan manfaatnya ada untuk urusan dunia kita, dunia dan akhirat, ada keseimbangan di dalamnya. Itu yang dimaksudkan dengan etos kerja dalam Al-Quran, menjaga menjadi ibadah dengan nilai keikhlasan, dan semoga dengan apa yang disampaikan setidaknya memberikan tambahan-tambahan yang berkah-berkah keilmuan yang dengan itu memberikan dorongan kita untuk beramal. Nanti penerimaannya akan beda-beda.
Ya, mungkin ada yang diterima masih biasa, nanti dalam keadaan-keadaan yang sedang teduh terenungkan kembali. Ya, ada yang cepat nanti kemudian, ada yang mengevaluasi dan sebagainya. Itu kembali kepada keadaan diri masing-masing, tapi kita saling mendoakan supaya Allah berikan kepada kita jalan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan akhir yang mulia, husnul khatimah. Demikian, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.